Selanjutnya, di dalam pertemuan 3 menjelaskan tentang penyertaan atau deelneming. Istilah penyertaan disebut juga sebagai turut campur dalam peristiwa pidana, turut berbuat delik atau turut serta atau deelneming, complicity atau participation. Pengaturan tentang penyertaan itu secara umum dibahas di dalam buku 1 bab 5 KUHP pasal 55 sampai 62. Secara khusus tersebar di dalam buku 2 KUHP, buku 3 KUHP dan beberapa peraturan di luar KUHP. Pengertian dari penyertaan ini adalah penyertaan adalah apabila suatu tindak pidana terlibat dari lebih dari satu orang atau beberapa orang melibatkan diri dalam satu tindak pidana. Bentuk-bentuk penyertaan itu yang pertama adalah zedeheidsplegger atau orang yang melakukan, zedeheidsdenplegger atau yang menyuruh melakukan, zedeheidsmedeplegger yang turut serta melakukan, witlocking atau orang yang membujuk atau menggerakkan. Selanjutnya adalah medepleegheid yang membantu melakukan. Di sini akan menjelaskan tentang penggolongan penyertaan. Yang pertama, menurut KUHP bahwa golongan pelaku diatur dalam bentuk 1 sampai bentuk 4, sedangkan golongan pembantu diatur di dalam bentuk 5. Selanjutnya di sini akan menjelaskan tentang bentuk yang pertama, yaitu pleger atau dader, orang yang melakukan. Ini dapat dikategorikan sebagai pelaku tunggal atau dapat juga dikategorikan sebagai pelaku jamak. Atas dasar itu ada dua pandangan. Yang pertama, pandangan yang luas, pelaku adalah tiap orang yang menimbulkan akibat yang memenuhi rumusan delik. Yang kedua, pandangan yang sempit adalah pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatannya sesuai dengan rumusan delik. Jadi pelaku adalah dader atau orang yang melakukan. Yang kedua adalah denplegger atau orang yang menyuruh melakukan, yaitu orang yang melakukan tindak pidana menggunakan orang lain sebagai perantara, tetapi perantara itu hanya berperan sebagai alat. Dengan demikian, denplegger mempunyai ciri yang pertama, ada dua pihak yang yaitu pelaku langsung dan pelaku tidak langsung. Yang kedua, dalam denplegger itu terdapat unsur yaitu alat yang dipakai adalah manusia. Yang kedua adalah alat yang dipakai haruslah berbuat aktif atau secara langsung. Yang ketiga, alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan atau dimintai pertanggungjawaban. Penyebab tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana terhadap orang yang melakukan orang yang disuruh adalah karena orang tersebut hanya berperan sebagai alat atau pelaku material yang didasarkan pada yang pertama, tidak sempurna pertumbuhan jiwanya, diatur di dalam pasal 44. Yang kedua adalah adanya keadaan yang memaksa, diatur di dalam pasal 48. Yang ketiga, ada perintah jabatan yang tidak sah, diatur di dalam pasal 51 ayat 2. Yang ketiga, adanya kekeliruan atau pemalsuan. Yang kelima, adanya tidak mempunyai maksud untuk melakukan kejahatan seperti yang disyaratkan di dalam undang-undang. Selanjutnya adalah bentuk ketiga atau turut serta melakukan atau medeplegger. Di dalam KUHP tidak diberikan definisi tentang memberikan pengertian bagi orang yang turut serta melakukan. Ialah orang yang tetapi dalam pengertiannya yaitu orang yang dengan sengaja turut berbuat sesuatu atau turut mengerjakan kejadiannya sesuatu. Syarat turut serta melakukan yang pertama adalah ada kerjasama secara sadar. Kerjasama di sini harus ditunjukkan pada suatu perbuatan yang menunjukkan kejahatan. Yang kedua, ada kerjasama secara fisik, di mana kerjasama di sini merupakan suatu delik yang ditujukan pada suatu akibat, yaitu adanya perbuatan yang berupa kejahatan. Pada perbuatan tersebut diatur di dalam undang-undang atau KUHP.